Konten ini konten edukatif untuk kita semua, agar kita bisa menghindari bahaya dari apa yang akan dijelaskan di konten ini. Kalau gitu langsung aja ke ceritanya. Cerita ini dimulai dari ada seorang bapak ojol yang mengantar paket yang isinya itu bukan barang biasa. Isinya itu ternyata jenazah manusia. Bapak ojol itu tidak tahu kalau isinya itu bukan barang seperti biasanya. Dia hanya mengantar seperti biasa, ambil paketnya, lalu antar paketnya ke tujuan. Namun ternyata isinya jenazah yang ditumpuk dengan pakaian. Mirisnya lagi, jenazahnya itu masih bayi. Posisi jenazahnya juga ada di bawah, ditumpuk sama pakaian, dan ternyata belum lama meninggal. Warga pun heboh dan langsung lapor ke polisi, dan langsung diusutlah oleh pihak kepolisian. Setelah diselidiki, ternyata pelaku yang membuang jasad itu dua orang yang masih muda. Wanitanya berumur 21 tahun dan prianya berumur 25 tahun. Dan yang gongnya adalah mereka itu kakak adik kandung. Sekali lagi, mereka adalah kakak adik kandung. Yang itu berarti mereka melakukan hubungan incest hingga melahirkan. Miris banget kan ya? Kalian tahu kan, hubungan ini tuh tidak boleh, dilarang oleh agama, dan juga ada penjelasannya secara kesehatan fisik. Kenapa? Hubungan incest itu tidak boleh dan sangat berbahaya. Hampir semua agama besar di dunia melarang hubungan incest, karena itu termasuk dosa besar dan pelanggaran moral. Di sini aku mau kasih tahu untuk kalian yang belum tahu nih, ancaman mengerikan apa dari hasil hubungan incest ini. Yang pertama, jika pasangan terlarang itu sampai punya keturunan alias melahirkan, bahaya hubungan incest akan mempengaruhi genetik dan kesehatan keturunannya. Hasil dari hubungan incest beresiko tinggi karena mengalami kelainan genetik. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena jika pasangan laki-laki dan perempuan memiliki kedekatan darah yang sama, maka gen yang dihasilkan akan rusak. Setiap manusia di dalam tubuhnya memiliki gen tidak baiknya alias gen rusaknya. Dan jika melakukan hubungan incest, maka gen rusak yang sama itu saling bertemu dan menghasilkan kelainan. Makanya hasil dari bertemunya gen rusak yang sama ini menghasilkan hal yang tidak baik. Kemungkinan yang biasa terjadi yaitu keturunannya akan mengalami keterbelakangan mental, lalu IQ-nya sangat rendah, lalu kelainan fisik, dan lebih seringnya itu mendapatkan gangguan sistem kekebalan tubuh alias sering sakit-sakitan. Yang melakukan siapa yang mendapatkan lebih buruknya manusia yang baru lahir. Tapi perlu diingat nih, tidak semua hubungan incest itu mau sama mau alias saling suka. Kebanyakannya atau banyak juga kasus hubungan terlarang ini karena paksaan alias diperkaos. Kalian pasti pernah dengar di berita atau di mana gitu, ada ayah, paman, kakek atau saudara tega mendekati keluarganya sendiri hingga mengandung. Kalau di luar negeri ada kasus seperti kasusnya Elizabeth di Austria. Ayahnya Joseph tega menyimpan Elizabeth di ruang bawah tanah selama 24 tahun, dan selama itu Elizabeth sampai melahirkan 7 anak. Kasus ini mengejutkan dunia pada tahun 2008. Lalu ada juga keluarga Whittaker dari Amerika Serikat yang melakukan hubungan incest terus-menerus yang bermula pada akhir abad 19. Keluarga ini menjadi contoh nyata, bukti nyata dampak negatif dari hubungan incest. Kasus ini menyoroti masyarakat dimanapun berada, bahwa pentingnya edukasi dan kesadaran diri bahayanya hubungan incest. Makanya yang di luar sana tolong jangan sampai memiliki perasaan tidak wajar ya kepada keluarganya sendiri, apalagi sampai mencintai. Aduh, jangan ya. Tolong bergaul ya, keluar bergaul sana ya, biar punya pacar yang normal. Jangan embat keluarga sendiri ya. Lihat fotonya keluarga Whittaker ini, jangan sampai itu terjadi pada kalian. Kasihan manusia yang baru lahir memikul berat hal seperti itu. Kasihan kan? Sok bergaul, tong eraan, ngarah boga kabogoh, jangan embat keluarga sendiri. Konten ini hanya untuk edukatif ya, khususnya untuk semua wanita dimanapun kalian berada. Semoga kita bisa melindungi diri kita sendiri, dan jika ada seseorang yang kelihatan aneh nih di keluarga, aneh banget kelakuannya, udah mencurigakan, jangan banyak mikir, jangan denial, langsung saja menyelamatkan diri dulu. Dan jangan malu jika ada keluarga kalian yang ternyata bisa membahayakan. Segera minta bantuan teman atau siapapun yang kalian percaya, agar orang itu diamankan, atau setidaknya kamu sendiri dulu nih pergi ke tempat yang aman. Itulah beberapa bahaya dari mencintai orang yang salah atau melampiaskan nafsu yang salah. Ingat, bergaul keluar, bergaul jangan di rumah aja. Jangan menyakiti keluarga sendiri. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa, dan jangan lupa klik subscribe dan komennya banyakin. Makasih, bye-bye.